wabarakatuh, siswa-siswa online dimanapun kalian berada. Hari ini, di video ini kita akan membahas tentang konsep usaha. Nah, di video sebelumnya Bapak sudah sampaikan bahwa di fisika konsep usaha tersebut akan sedikit berbeda dengan konsep usaha yang selama ini kalian pahami di kehidupan sehari-hari. Nah, misal kalian mendorong atau menarik ya suatu benda yang terletak di atas lantai dengan gaya F. Nah, kalau misalkan kalian menarik benda tersebut dan bendanya tidak berpindah, misalkan karena dia terlalu berat, kalian dianggap tidak melakukan usaha. Meskipun kalian sudah capek dan berkeringat, tetap dianggap tidak melakukan usaha. Nah, kalian dianggap melakukan usaha kapan? Nah, kalian bisa dianggap melakukan usaha hanya jika, maaf ini lantainya masih licin ya, masih lurus. Hanya jika benda tersebut bergeser, ya. Benda tersebut bergeser sejauh misalkan delta S atau S. Nah, ini baru kalian dianggap melakukan usaha. Jadi kapan kalian melakukan usaha? Hanya jika ketika kalian memberikan gaya pada suatu benda dan gaya ini mengakibatkan benda tersebut berpindah. Jadi usaha itu apa sebenarnya dalam fisika? Sederhananya ya, usaha itu adalah gaya ya yang menyebabkan suatu benda berpindah ya, menyebabkan perpindahan suatu benda. Ya, kalian bisa cari definisi lain ya di buku. Bisa lihat. Ini sederhananya seperti ini. Gaya yang mengakibatkan suatu benda berpindah. Aduh. Ini suatu sulit ya, nulis A. Nah, kurang lebih gitulah. Gaya yang menyebabkan perpindahan suatu benda. Jadi secara matematis, usaha itu bisa dituliskan sebagai W sama dengan ya, gaya yang kalian berikan kali dengan perpindahan yang terjadi pada benda. Jadi W sama dengan F kali S atau F kali delta S. Dan ingat bahwa F ini besaran vektor, perpindahan itu juga besaran vektor. Dua buah vektor dikalikan secara dot product menghasilkan sebuah besaran skalar ya. Jadi W ini adalah usaha, dan usaha ini punya satuan joule, itu joule ya. Dia besaran skalar ya, tidak punya arah. Jadi hanya punya nilai kalau usaha. F itu gaya, ingat kalau gaya dia punya arah ya, dia besaran vektor. Sementara S itu perpindahan, bukan jarak ya, hati-hati. Ini adalah perpindahan, satuannya meter. Nah, jika implikasinya hasil perkalian titik ini kan, kalau kalian belajar di matematika, itu kalau bisa kita jabarkan sebagai F besarnya F kali S kali cos theta ya. Kalau dia membentuk sudut pakai cos theta, sudut antara F dan perpindahannya. Udah, itu konsep tentang usaha. Coba kita lihat satu contoh soal sederhana. Ini di latihan siswa, kalau kalian punya LKS, ini di halaman 31 ya. Nah, jadi coba kita lihat contoh soal nomor 3. Seorang sedang mendorong motor yang mogok. Jadi motornya sedang mogok di jalan. Jika usaha yang dilakukan oleh orang tersebut 3.500 joule. Jadi ini motor, anggap saja ini motor ya, sedang mogok di jalan, dan orang ini mendorong motor tersebut dengan gaya tertentu, sehingga di sini dia diinfokan akan menghasilkan usaha W ya, kita buat yang diketahuinya sebesar 3.500 joule. Nah, dan motor bergerak sejauh 50 meter. Jadi di sini dia bergerak sejauh 50 meter. Yang ditanya adalah besar gaya yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini gampang sekali ya. Jadi kan kita tahu W tadi sama dengan gaya dikali perpindahan. Ini dianggap gayanya searah dengan arah perpindahan ya. Sehingga gaya yang ditanya F W per S ya. Tinggal kita bagi saja. 3.500 dibagi 50. Ini semuanya satuannya sudah SI, jadi tidak perlu dikonversi.
Coret saja nolnya 1, jadi 350 bagi 5. 35 bagi 5, 7. Tambah nolnya 1, berarti 70 Newton. Jadi seperti itu. Untuk contoh berikutnya yang lebih kompleks kita lihat di video berikutnya ya, di contoh soal. Thank you.